Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan menaikkan satu pujian, di mana pujian ini dapat menguatkan hati kita. Haleluya Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, dan disitulah Kau tahu akan kesetiaan kami. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah. 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 Haleluya. Mari kita sembah Dia.
kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Karena Kau layak kami sembah. Karena Kau layak kami tinggikan Tuhan. Layak Tuhan dipuji, Layak Tuhan disembah. layak Tuhan disembah. Haleluya. Layak Tuhan dipuji. Kau layak kami puji. Tinggikan namanya selamanya. Katakan layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan Segala pujian. segala pujian. Bagimu. Bagimu Tuhan segala kuasa. Bagimu Tuhan kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Katakan lebih lagi. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan disembah. Haleluya. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagimu Tuhan segala kuasa. Segala kuasa Bagimu. bagimu Tuhan kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan. Tinggikan namanya selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam streaming video. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semuanya ada di dalam sukacita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengusaha besar. Perusahaannya itu memiliki bisnis bermacam-macam, mulai dari supplier, kontraktor, manufacturing, trading, bahkan sampai jasa keuangan. Bapak ini tentunya sangat sibuk setiap harinya. Suatu ketika, anaknya datang ke kantor bapaknya dan bapak ini menceritakan bagaimana kesibukan dia mengatur perusahaannya ini. Dikatakan untung papa punya sekretaris yang handal, yang bisa mengatur jadwal papa. Bahkan telepon-telepon yang masuk itu bisa disaring sehingga tidak banyak mengganggu waktu papa. Sebagai contoh katanya, kalau seseorang telepon hendak berkomunikasi dengan papa, hendak menawarkan proyek-proyek yang ditenderkan, pastinya sekretaris itu sebelum mengetahui dengan pasti proyek apa dan spesifikasinya apa, dia akan mengoffer terlebih dulu kepada pimpinan proyek-proyek atau pimpinan bagian tender. Kalau misalnya yang menelepon ingin bicara dengan papa adalah mau membicarakan masalah pemasaran, oleh sekretaris itu akan di-offerkan terlebih dulu kepada direktur marketing. Nah, kalau yang menelepon adalah mamah kamu, kata sang bapak ini, sekretaris sudah tahu, dia akan ceritakan papa sedang apa, sedang meeting, sedang terima tamu, atau sedang apapun diceritakan, sehingga mama kamu bisa mengambil sikap apakah ingin meninggalkan pesan atau minta segera dihubungi kembali. Tapi kata sang ayah ini, kalau kamu, papa sudah ngomong ke sekretaris, bila kamu yang telepon kapanpun, sedang apapun papa ini harus segera dihubungkan. Anak ini mendengar perkataan itu, tersenyum dia. Beberapa hari kemudian, sang anak benar-benar menelepon papanya. Dan telepon itu diterima oleh sekretaris dan langsung dioferkan kepada papanya. Sekalipun saat itu papahnya itu sedang menandatangani kontrak di hadapan notaris. Papahnya segera mengangkat telepon. Dia berkata, "Ada permasalahan apa, nak? Kok kamu telepon papa?" Anak itu menjawab, Enggak ada apa-apa. Aku hanya ingin memastikan kalau papa bisa aku hubungi setiap saat." Bapak itu kemudian tersenyum. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya. Kita juga memiliki Bapak yang luar biasa. Bahkan Bapak yang adalah pemilik dari langit bumi dengan segala isinya. Kita bisa telepon kepada Bapak kita itu setiap saat tanpa disaring oleh sekretaris, tanpa harus meninggalkan pesan, karena Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, untuk memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Bapa kita yang di surga itu setiap saat, tanpa wifi, tanpa fiber optik. Telepon itu berupa doa-doa kita. Demikian pentingnya doa itu, maka kita harus memahami kebenaran akan doa itu. Minggu yang lalu saya telah berkhotbah dengan judul Doa yang Benar. Hari ini, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Doa
Bapa kami. Doa Bapa kami didasarkan dan yang seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama Matius 6 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, munculnya doa Bapa kami ini adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus minta diajarin doa yang benar kepada Tuhan Yesus. Mendengar permintaan itu, Tuhan Yesus sangat senang. Tanpa tanya lain-lainnya lagi, langsung Tuhan Yesus memberikan satu konsep doa yang benar, satu konsep doa yang sampai saat ini kita kenal sebagai doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami ini tertulis di dalam Injil, seperti yang tadi kita baca di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mengapa Tuhan Yesus kok mengajarkan doa Bapa kami? Kenapa Tuhan Yesus kok tidak langsung aja menunjuk doa Yabes seperti yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 4? Kenapa kok harus mengajarkan doa Bapa kami? Karena di dalam doa Yabes itu isinya hanyalah permintaan, keinginan saja. Dan permintaan berkat, permintaan dipenuhinya keinginan, kekuasaan yang sifatnya semua itu hanyalah jasmaniyah. Sifatnya hanya duniawi. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin melakukan kehendak Bapa, dan mengerjakannya sampai tuntas. Apa yang kehendaki Bapa? Ingin setiap manusia itu kembali ke dalam rancangannya yang semula, yaitu serupa, segambar dengan Allah. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini lebih dan pastinya isinya adalah hal-hal yang membangun manusia batiniah kita. Bukan sekedar permintaan-permintaan untuk memuaskan kesenangan kita, tetapi Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang percaya itu membangun manusia batiniahnya untuk terus ditingkatkan, untuk terus disempurnakan sampai pada akhirnya menyerupai Tuhan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan Allah Bapa. Karena doa Bapa kami ini bukan sekedar permintaan-permintaan. Doa adalah dialog, doa adalah komunikasi. Doa Bapa kami bukanlah kalimat doa yang isinya meminta-minta keinginan agar terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Doa Bapa kami adalah sebuah formula kehidupan. Formula kehidupan bagi orang percaya yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi gaya hidup kita. Oleh karena itu, doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu harus kita mengerti, harus kita pahami, harus kita tahu maknanya yang terkandung kalimat demi kalimat di dalam doa Bapa kami itu. Apa saja makna yang terkandung di dalam doa Bapa kami ini? Mari kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar untuk memahami makna yang terkandung di dalam doa Bapa kami. Tentunya dengan mengingat waktu yang terbatas. Kesempatan ini, mari kita membahas kalimat yang pertama, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga. Dari satu kalimat ini pun paling setidak kita bisa membahas masalah Bapa. Karena kita membahas masalah Bapa, tentunya sebagai anak kita juga mendalami tentang anak dan Bapa kami yang di surga. Kenapa kok kami? Ada apa di surga? Kok disebut di surga? Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama, kita akan mempelajari penyebutan Allah sebagai Bapa. Penyebutan Allah sebagai Bapa. Kalau kita memanggil Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang segalanya itu, yang adalah pemilik, bahkan pencipta langit bumi dengan segala isinya itu, Allah yang luar biasa itu kita panggil Bapa. Allah yang luar biasa kita panggil Bapa. Maka kalau kita memanggil Bapa, secara otomatis ada konsekuensinya. Secara otomatis ada kewajiban yang harus kita lakukan. Sebab dengan memanggil Bapa, berarti kita mengaku diri kita ini adalah anaknya. Status sebagai anak itu, sebagai anak Allah itu tidak bisa dikenakan bagi sembarangan orang. Status anak Bapa tidak diberlakukan bagi sembarang orang, tetapi hanya mereka yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, sehingga memiliki Roh Kristus, yaitu orang-orang yang di dalam seluruh tindakan hidupnya sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa, seperti kehidupan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dunia ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Namun banyak orang yang tidak memahami kalau memanggil Bapa itu ada konsekuensinya. Mengandung konsekuensi, bukan sekedar sesuatu panggilan yang asal-asalan untuk memanggil. Kenapa? Kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, maka kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Apa artinya hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini? Maksudnya secara tidak langsung dari ayat ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memiliki kehidupan seperti anak-anak Allah. Artinya tidak
tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita dengan kesungguhan hati, dengan rasa takut dan gentar, hidup benar karena kita ini anak-anak Allah, tidak boleh berlaku secara sembarangan. Itulah konsekuensi kalau kita mau memanggil Allah sebagai Bapa. Kita harus penuhi sepanjang hidup kita di bumi ini sampai nanti kepada kekekalan. Harus hidup dengan takut, hidup tidak seperti orang-orang dunia, hidup tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Konsekuensi hidup sebagai anak-anak Allah itu bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13 sampai ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat ini dengan jelas mengatakan hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti nafsu yang menguasai kamu seperti pada waktu kebodohanmu. Jangan kita seperti dulu lagi yang bodoh. Harus hidup sebagai anak-anak Allah yang taat, dan tidak menuruti hawa nafsu, keinginan daging kita, kesombongan kita, keangkuhan hidup kita, keinginan-keinginan mata kita yang sifatnya duniawi itu harus kita singkirkan. Jadi hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Wajib bagi setiap orang yang memanggil Allah sebagai Bapa. Panggilan hidup kudus dengan standar Allah ini memang tidak gampang. Tapi kita tidak perlu menganggap itu sebagai beban, melainkan hidup taat, hidup kudus sebagai anak-anak Allah ini adalah suatu kehormatan, suatu berkat yang maha tinggi. Karena itu kita kalau memanggil Allah sebagai Bapa, kita wajib hidup benar, hidup kudus, mentaati segala sesuatu yang telah Tuhan gariskan. Tidak boleh sembarangan kalau kita mengaku sebagai anak, memanggil Bapa, tetapi hidupnya seperti orang-orang dunia. Yang kedua, kalau itu panggilan Bapa, kita harus menanggung dan bertanggung jawab sebagai konsekuensi kita memanggil Bapa. Yang kedua, kita mempelajari bagaimana menjadi anak Allah. Kan kita memanggil Bapa, otomatis kita mengaku sebagai anak. Kalau kita sudah memahami bila kita memanggil Allah sebagai Bapa, ada konsekuensi logis yang kita harus lakukan sebagai anak Allah, maka kita harus memahami benar-benar bagaimana sih menjadi anak Allah, menjadi anak Allah yang benar-benar anak Allah, menjadi anak Allah yang sah, bukan anak-anak gampang. Alkitab dengan tegas menyebutkan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah itu adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Kita membacanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amin. Berarti kalau kita memanggil Bapa, memanggil Allah sebagai Bapa, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak-anak Allah, pastinya hidup kita adalah dipimpin oleh Roh Allah. Kelihatannya mudah. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Allah? Bukankah Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa Roh Allah ada di dalam diri kita? Dia yang akan memimpin kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 disebutkan. 1 Korintus 6 ayat 19 disebutkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kita telah memperoleh, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku karya keselamatan yang Dia berikan di kayu salib, otomatis Roh Allah ada di dalam diri kita. Sehingga kita mampu menjadi anak-anak Allah kalau kita hidupnya mau dipimpin. Persoalannya bola ada di diri kita. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Kalau hidupnya masih sembarangan, tidak mau peka, tidak mau dengar suara Roh Kudus, ya bukan anak-anak Allah. Jangan mengaku-ngaku anak Allah. Jangan sampai memanggil Bapa Allah sebagai Bapa. Kita harus hidup dipimpin Roh Kudus, Roh Allah. Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah, artinya segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena apa? Karena kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu pasti memimpin ke dalam segala kebenaran. Kita membahasanya di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Allah yang ada di dalam diri kita adalah Roh kebenaran. Dia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Tergantung kita mau nurut pimpinan Roh Kudus atau semaunya sendiri. Itu yang menjadi persoalan. Kalau kita ingin menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga, tentunya kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah, ya. Roma 8 ayat 14 yang kita baca tadi. Oleh karena itu, bila kita ingin menjadi anak Allah, kita harus terlebih dulu bagaimana supaya kita bisa mengerti pimpinan Roh Allah yang sudah ada dalam diri kita. Tentunya yang paling pertama kita harus merubah konsep pikiran kita terlebih dulu. Kalau pikiran kita masih duniawi, memikirkan hal-hal yang duniawi, kesenangan yang pribadi kita yang diutamakan, kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan kita yang diutamakan, bagaimana mungkin kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah? Karena itu kita perlu mengubah paradigma, konsep pemikiran kita. Otak kita harus diperbaharui, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
pertama-tama supaya kita tidak menjadi seperti orang dunia atau kembali atau tetap seperti orang dunia, kita harus merubah pikiran kita, budi kita, paradigma kita. Bila seseorang itu tidak mau dirubah, tidak mau mengubah konsep pemikirannya sesuai dengan kehendak Allah, maka dia tidak mungkin bisa menjadi anak Allah. Jadi syarat menjadi anak Allah haruslah kita mengalami pembaharuan pikiran kita, sehingga kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Memang tidak gampang, tidak mudah dilakukan, karena menjadi anak-anak Allah itu adalah panggilan Allah yang harus kita kerjakan, kita lakukan sepanjang hidup kita. Kita harus memperjuangkan seumur hidup kita supaya kita benar-benar memiliki pikiran, perasaan, bahkan karakter Kristus. Kita membaca di dalam Injil Yohanes 1 ayat 2. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah loh. Menjadi anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sarananya, kalau kita mau jadi anak-anak Allah selain percaya, kita diberi kuasa. Diberi kuasa. Apa itu diberi kuasa? Beri kuasa adalah suatu privilege, hak-hak istimewa, power untuk melakukan fasilitas yang Tuhan sudah sediakan supaya kita bisa menjadi anak Allah. Kuasa ini saya pastinya teringat sebagai pengacara berapa banyak surat kuasa yang sudah saya terima. Setiap surat kuasa itu memberikan fasilitas untuk menggunakan nama dari pemberi kuasa itu. Untuk apa? Kalau di dalam suatu perkara, untuk dan atas nama pemberi kuasa menghadap di pengadilan, ya, menghadap di kepolisian, menghadap di kejaksaan, meminta keterangan, mengajukan surat-surat, mengajukan bukti-bukti dan saksi. Itu di dalam surat kuasa ditulis fasilitas yang diberikan itu. Demikian juga kita supaya menjadi anak Allah, Tuhan sudah berikan kuasa, Tuhan berikan kita otoritas untuk melakukan fasilitas-fasilitasnya sudah disediakan. Kalau di dalam perkara untuk bertindak mewakili pemberi kuasa, di dalam kuasa yang Tuhan berikan ini ada fasilitas yang harus kita pakai supaya tujuan menjadi anak Allah itu tercapai. Apa fasilitas yang Tuhan sudah berikan itu? Yang pertama, karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Tanpa lewat karya keselamatan Tuhan di kayu salib itu, tidak akan bisa, tidak akan mungkin kita menjadi anak-anak Allah. Kita mempercayai karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan secara cuma-cuma. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk memberi pengampunan kepada kita. Yang kedua, Tuhan dengan kita mengaku beriman, percaya kepadanya, Tuhan sudah karuniakan Roh Kudus. Roh Allah ada di dalam diri kita, ya. Untuk apa? Untuk memimpin kita. Karena setiap orang yang tidak dipimpin Roh Allah, dia bukan anak-anak Allah. Roh Allah akan memimpin kehidupan kita. Tinggal kitanya mau peka enggak mendengar suara Allah, suara
Tuhan, supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya. Kalau kita tidak peka, kalau kita tidak mau mendengar-dengaran, ya tidak mungkin jadi anak-anak Allah. Karya keselamatan Roh Kudus, bahkan Tuhan sudah berikan Injil yang menyelamatkan. Tanpa ada Injil, tanpa ada pengetahuan yang Tuhan ajarkan, kita tidak akan mungkin menjadi anak-anak Allah. Kita tidak mungkin bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa memahami pikiran dan perasaan Allah. Karena itu, baca kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan ini setiap saat, setiap hari, sering mungkin, supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang benar, anak-anak Allah yang sah, supaya kita bisa layak memanggil Allah sebagai Bapa. Yang bahkan selain karya keselamatan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Injil, Allah turut menggarap semuanya ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Renungkan setiap kejadian-kejadian itu. Allah ikut campur tangan. Bila salah, kita tinggalkan. Kita mengarah kepada yang benar sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita harus memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Jadi kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak otomatis membuat orang menjadi anak-anak Allah. Kuasa diberikan kepada orang percaya itu harus mengalami proses untuk menjadi anak-anak Allah. Prosesnya apa? Yaitu tadi, dengar suara Roh Kudus, peka terhadap tuntunannya, nurut, manut ya atas semua pimpinan Roh Kudus lewat kebenaran-kebenaran Injil yang kita pahami, yang menjadi rema di dalam hidup kita. Itulah fasilitas kuasa yang Tuhan berikan untuk menjadi anak-anak Allah. Memang untuk menjadi anak Allah tidak otomatis, tetapi proses dan perlu perjuangan sepanjang hidup kita. Jadi kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, perhatikanlah kelakuan kita. Apakah kita sudah layak memanggil Allah sebagai Bapa? Sebab Bapa menghendaki agar orang percaya berkeadaan kudus, berkeadaan memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah. Kudus karena Allah kudus, bahkan kita harus sempurna karena Allah adalah sempurna. Amin. Itulah Bapa dan Anak. Poin yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai Bapa kami yang di surga. Di dalam doa Bapa kami memang kalimat awal, kalimat pembukanya, kalimat pertamanya adalah Bapa kami yang di surga. Mengapa Tuhan mengajarkan menyebut Allah dengan perkataan Bapa kami? Kok bukannya Bapakku, Bapak kamu, Bapak kita? Kenapa disebut Bapa kami? Kalimat Bapa kami ini memiliki arti bahwa Bapa Allah, Bapa itu adalah Bapak semua orang percaya. Bukan hanya Bapaknya Roh Kudus, bukan hanya Bapaknya orang-orang percaya, tetapi Bapak semua orang. Tuh, bahkan juga sebagai Bapak dari orang-orang yang belum mengenal Allah. Itu termasuk bagian. Karena apa? Karena seperti kita kalau membaca di dalam Matius 5 disebutkan, Bapakmu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang baik maupun orang jahat, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Allah Bapa itu adalah
disebut Bapa kami artinya Dia adalah Allah bagi semua orang. Bagi semua orang, bukan hanya kita, bukan hanya kamu, bukan hanya aku. Karena makna dari kata kami juga mengandung pengertian supaya kita orang-orang percaya itu ada di dalam persekutuan bersama-sama dalam satu keluarga, keluarga kerajaan Allah. Kemudian kenapa ditambah di surga? Bukan kenapa disebut saja Bapa kami, tetapi ditambah Bapa kami di surga. Ya, kata di surga pun di dalam Injil juga Tuhan Yesus sering menyebut Allah itu sebagai Bapa yang di surga. Di surga ini mengandung pengertian bahwa Allah Bapa ini yang ada di surga, artinya surga itu adalah satu tempat tertentu yang permanen dan menjadi domisili yang disebut sebagai rumah Bapa. Ini berarti Allah Bapa ini jelas ada statusnya, ada rumahnya, ada kerajaannya di mana Dia bertahta. Dengan kata lain, bukan seperti iblis yang mengembara, tidak memiliki tempat, tetapi Allah kita, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Kalau iblis atau Lucifer adalah oknum jahat yang memberontak kepada Allah di surga, sehingga Lucifer bersama-sama dengan malaikat yang jatuh dibuang dari hadirat Allah dan tidak lagi memiliki tempat di rumah Bapa, tidak memiliki lagi rumah di surga. Jadi sama halnya dengan manusia. Mereka yang tidak mengikuti jalan Tuhan dan tidak akan memperoleh tempat, tidak akan memperoleh bagian di kerajaan surga. Jadi janganlah kita memberontak seperti iblis, tetapi kita harus mengikuti jalan Tuhan, harus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena itulah menjadi anak-anak Allah, Tuhan fasilitasi untuk mau dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan yang akan memimpin, bolanya ada di tangan kita. Maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau mau semaunya sendiri memberontak seperti iblis sehingga kita tidak akan beroleh tempat di surga. Ketika Tuhan Yesus menambahkan kata di surga dalam memanggil Bapa, sesungguhnya Dia hendak menunjukkan orang percaya yang adalah anak-anak Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Rasul Paulus pun mengatakan, kita membacanya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat yang rajani, kamulah imamat yang rajani. Apa arti imamat ini? Imamat ini sama dengan hulu balang. Kalau di dalam kerajaan-kerajaan zaman dulu ada hulu balang. Hulu balang itu adalah pelayan-pelayan raja. Kalau kita disebut sebagai imamat yang rajani, artinya kita sebagai hulu balang, kita sebagai pelayan, kita beroleh kesempatan untuk melayani Allah Bapa secara langsung. Orang percaya bukanlah komunitas seperti gelandangan, tidak memiliki tempat yang jelas, tetapi orang percaya adalah
bangsa yang memiliki kewarganegaraan surga dan kewarganegaraan dunia. Ya, seperti di dalam Filipi 3 ayat 20, kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tentu sebagai orang-orang percaya, ya, yang memiliki kewarganegaraan surga, kita pastinya lebih mengutamakan kerajaan surga itu. Karena apa? Karena di bumi ini kita hanya sementara. Umur manusia itu 70 tahun standarnya. Tetapi surga adalah kekekalan. Bumi hanyalah hunian sementara. Hanya sementara. Buat apa kita terus mengejar, memupuk kekayaan di bumi ini? Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya berkewarganegaraan surga dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Karena itu Tuhan Yesus pun juga menekankan, mengajarkan kepada kita semua, ya, bahwa seperti yang tertulis di dalam Matius 6, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak membongkar. Apa artinya ini? Artinya kita tidak boleh hidup materialistis dalam hal ini, mengutamakan, menganggap itu kekayaan menjadi segala-galanya lebih dari Tuhan. Orang kaya, puji Tuhan, tidak bermasalah. Tetapi kalau kita mementingkan, memberhalakan, mengutamakan lebih dari segalanya, itu yang tidak boleh. Itu hidup yang materialistis, hidup yang duniawi, hidup dalam kedagingan, memupuk harta untuk kepuasan, kesenangan, kebanggaan, padahal semua itu fana. Hidup manusia di bumi hanya sementara. Hidup manusia di bumi hanyalah, Alkitab katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau lebih, puji Tuhan. Jadi kumpulkanlah bagimu harta di surga, surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkarnya. Artinya juga kita harus melepaskan semua kedagingan kita, percintaan kita dengan dunia, tetapi kita harus membangun manusia batiniah kita agar semakin hari semakin menyerupai Kristus. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan mengumpulkan harta di surga. Manusia batiniah yang harus kita utamakan, karena memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, karya keselamatan yang Dia kerjakan untuk memenuhi kehendak Allah adalah mengembalikan manusia seperti rancangan yang semula, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Manusia tidak boleh lagi berdosa. Jadi dengan kalimat yang di surga, orang percaya dipanggil untuk tetap mengarahkan hidupnya ke arah surga dengan cara membangun manusia batiniahnya untuk menjadi manusia baru, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mampu memperbarui pikiran, sehingga mampu mengerti dan melakukan kehendak Allah dengan benar dan tepat, sehingga semakin hari semakin menyerupai dengan Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah
Tuhan Yesus menjadi yang sulung, ya, di antara kita bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia, di langit baru, bumi yang baru. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami, ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang benar, supaya kami bisa mengikuti tuntunan, pimpinan dari Roh-Mu yang kudus itu, ya Tuhan. Mampukan kami terus Tuhan, supaya kami semua melakukan kehendak-Mu, supaya kami memiliki pikiran dan perasaan Allah. Tuhan, biarlah kami, ya Tuhan, terus berjuang di dalam kehidupan kami, hari demi hari, untuk tetap hidup kudus, yang pada akhirnya menjadi sempurna seperti Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.